Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Manajemen Informatika B Sekolah Vokasi IPB akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Deskripsi singkat dari program ini adalah, dalam program file ini, kami mengaplikasikan sebuah tema tentang form keluhan mahasiswa. Program dibuat dengan bahasa pemrograman Python yang bertujuan untuk memudahkan proses pengolahan data dalam pencatatan data keluhan mahasiswa. Program berisi beberapa fungsi diantaranya untuk melihat data, menambah data, mencari data, mengubah data, menghapus data, dan fungsi untuk keluar dari program. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan orang-orang yang telah membuat program ini. Diantaranya ada Muhammad Hayat, ada Melisa, dan ada saya pribadi, yaitu Hilmi. Eh, untuk itu, mohon ditonton penjelasan dari kami. Selengkapnya kami persilakan. Oke, baik teman-teman. Eh, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai program yang dibuat oleh kelompok kami, yang dimana bertemakan mengenai form keluhan mahasiswa. Nah, di sini awal dalam program yang kami buat yaitu membuat satu fungsi yang dimana dinamakan fungsi menu. Nah, di fungsi menu ini kita akan membuat beberapa opsi pilihan yang dimana opsi pilihan ini yang nanti akan dibuat menjadi fungsi-fungsi baru yang lainnya, seperti itu. Bisa dilihat di baris kedua yaitu ada Info OS, dan di baris ketiga yaitu ada OS System CLS. Nah, di sini gunanya untuk apa? Untuk melakukan clear screen, yang dimana clear screen ini ketika kita masuk ke opsi pilihan yang dimana nanti akan diinputkan oleh teman-teman atau yang dicoba nanti, ketika kita masukkan satu opsi pilihan, nanti secara otomatis setelah kita masuk ke opsi pilihan itu, secara otomatis kalau kita melakukan enter kembali, itu akan melakukan clear screen seperti itu. Jadi bisa membersihkan sendiri. Nah, seperti itu. Yang maju ke baris keempat, ya ada di sini ada print program form keluhan mahasiswa. Nah, di sini ini hanya untuk menampilkan saja tema judul dari yang diambil oleh kelompok kita. Nah, di bawahnya ada print daftar menu, ini sama juga, hanya untuk menampilkan bahwa sekarang kita sedang ada di tempat daftar menunya. Nah, di bawahnya ada print 1 melihat daftar data hingga print 6 keluar dari program. Nah, ini dari print 1 hingga print ke-6-nya itu adalah opsi pilihan yang disediakan oleh kami. Nah, di opsi pilihan ini kita bisa memilih yang mana yang akan nanti dioperasikan, seperti itu. Nah, di bawahnya ada fill sama dengan int atau integer, input, masukkan nomor menu yang dipilih. Nah, di sini adalah tempat penginputan angka 1 hingga 6 yang tadi yang diberikan opsi pilihan itu. Ini adalah tempat di mana kita menginputkan opsi pilihan yang akan dioperasikan. Nah, nanti satu, melihat daftar data, 2, menambah data baru, 3, mencari data, 4, mengupdate data, 5, menghapus data, 6, keluar dari data. Nanti itu semua akan kita buat menjadi fungsi-fungsi yang baru, seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi ke bawahnya ada pilih menu dalam kurung fill. Nah, ini maksudnya adalah
variabel fill tadi kita akan buat menjadi fungsi baru, yaitu yang dinamakan pilih menu, seperti itu. Kita lanjut, di bawahnya ada def pilih menu. Nah, ini dimana kita akan membuat fungsi yang dinamakan pilih menu tadi, seperti itu. Nah, di dalam fungsi pilih menu ini kita akan membuat yang fungsi-fungsi yang lainnya, yang dimana nanti ketika kita masukkan opsi yang kita akan operasikan, nanti secara otomatis akan masuk ke fungsi tersebut. Misalnya kita memasukkan fungsi yaitu angka 1. Nah, opsi pilihan memilih opsi pilihan 1, yaitu melihat data. Secara otomatis kita akan langsung loncat ke fungsi lihat data. Ketika kita memasukkan angka 2, kita akan masuk ke tambah data. Ketika kita memasukkan 3, kita akan masuk ke fungsi mencari data. Ketika kita masukkan angka 4, kita akan masuk ke ubah data. Ketika kita masukkan ketika kita masukkan angka 5, kita akan masuk ke fungsi hapus data. Dan ketika kita masukkan angka 6, kita akan keluar program, maksudnya langsung masuk ke fungsi keluar program, seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke opsi pilihannya 6, yaitu keluar program, kita akan dihadirkan dengan opsi pilihan, yaitu mau keluar atau dibatalkan, seperti itu. Terima kasih. Oke, selanjutnya melihat data. Ini tadi udah dijelaskan dari penjelasan sebelumnya. Fungsi print yaitu untuk mencetak yang ada di dalam kurung ini. Dan juga print ini mencetak judul yang ada di dalam kurung. Sama dengan yang di bawahnya juga sama fungsinya. Oke, selanjutnya yaitu fungsi open. Untuk membuka file data mahasiswa .txt. Ya, selanjutnya isi .readlines, yaitu untuk membaca yang tadi ada di file yang telah dibuka tadi dan dipindahkan ke variabel. If len isi double sama dengan 0, yaitu mengecek isi dari list, isi list dari data. Jika isinya kosong, maka tampilkannya data masih kosong. Dan juga I sama dengan 1 itu untuk memanggil data nomor 1 di data mahasiswa.txt. Fungsi for zin isi yaitu untuk memindahkan data yang sudah dimasukkan ke variabel isi. Fungsi split di sini, split sama dengan split koma, yaitu untuk memisahkan kata antar koma. Jadi di data nanti akan ada koma sebagai pemisah. Contohnya
Contohnya seperti ini. Ada di antara data ada komanya. Selanjutnya print, yaitu untuk menampilkan yang ada di dalam kurung. Teks di sini, ini yang akan tampil nanti di melihat data. Print text, yaitu untuk menampilkan teks yang ada di atas. Print ini yaitu untuk menampilkan yang ada di dalam kurung ini. F close itu akan membawa kita untuk keluar dari fungsi melihat data. Nanti kita akan kembali ke menu. Selanjutnya, fungsi tambah data. Ketiga print di sini juga masih sama, yaitu untuk menampilkan yang ada di dalam kurung ini. Ini tuh judulnya. Selanjutnya, tambah input yang ada di dalam kurung. Nantinya input ini akan menginput apakah Anda ingin memasukkan data. Akan menampilkan ini. Oke, selanjutnya menampilkan tambah data. Di sini kita akan menggunakan fungsi print. Fungsi print akan menampilkan atau mencetak yang ada di dalam kurung tersebut atau menampilkan judulnya. Selanjutnya, input di sini apakah Anda ingin memasukkan data baru, itu akan menampilkan yang ada di dalam kurung tersebut. If tambah, ini akan dari jawaban ini. Fungsi print masukkan data, fungsinya print yaitu untuk mencetak masukkan data. Input di sini fungsinya jika fungsi input dipanggil di sini, user harus memasukkan nilai melalui keyboard dan akan disimpan di variabel nama. Ketika variabel nama dicetak, maka akan ditampilkan nilai yang diinput oleh user. Dan juga input sampel keluhan Anda juga sama dengan nama lengkap. Write lines fungsinya untuk menuliskan list lines ke dalam file. Print di sini yaitu mencetak atau memasukkan ke baris yang baru. Blacklist N yaitu untuk
masuk ke dalam baris baru. Print di sini fungsinya untuk mencetak terima kasih atas partisipasinya, dan juga sama dengan print yang di bawah. Selanjutnya kita akan menggunakan fclose yang berfungsi untuk menutup file yang sudah tidak diproses lagi. Jadi kita akan keluar dari file tersebut. Selanjutnya kita akan diarahkan ke menu. Baiklah, kita masuk ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi untuk mencari data. Pada fungsi ini, kita akan mencari data yang telah kita tulis atau telah kita masukkan ke dalam file berupa format txt ini, dan kita akan mencarinya. Baik, kita masuk ke fungsi yang pertama, adalah fungsi import OS. Mungkin saya tidak akan menjelaskan fungsi ini, karena pada bagian sebelumnya teman saya telah menjelaskan pada fungsi ini. Baik, kita masuk langsung saja ke variabel cari. Pada variabel cari ini, kita akan menginputkan sebuah nama yang telah ada pada file ini untuk dicari. Lalu, variabel f ini adalah variabel untuk membuka data file mahasiswa atau file yang kita akan cari. Selanjutnya, masuk kepada variabel c. Variabel c adalah variabel yang di dalamnya ada f.readlines, artinya variabel f tadi atau data mahasiswa tadi akan dibaca sebagai list. Selanjutnya kita akan menginisialisasi variabel ketemu sebagai false, di mana variabel ini akan berpengaruh nantinya kepada proses selanjutnya. Oke, langsung masuk ke for x in c, artinya untuk x di dalam c, artinya variabel x ini di dalamnya ada variabel c. Variabel c adalah variabel tadi, yaitu variabel f yang dibaca atau data mahasiswa yang dibaca sebagai list. Oke, xp sama dengan xsplit, artinya variabel xp ini kita inisialisasi untuk memecah variabel x atau data mahasiswa dengan separatornya koma. Jika xp list ke 0 sama dengan cari, atau indeks ke 0 sama dengan cari, maka program akan memprint indeks-indeks selanjutnya. Terus ketika setelah ketemu, maka kita akan menginisialisasi atau kita akan mengganti variabel ketemu yang false tadi menjadi variabel menjadi true. Lalu break, jika ketemu, maka kita akan memprint data-data yang telah ditemukan. Lalu kita print nama lengkap, asal universitas, program studi, NIM, keluhan. Dan bila tidak ketemu, maka program akan memprint data tidak ditemukan. Pada fungsi selanjutnya adalah fungsi untuk kembali lagi ketemu ke menu. Mungkin sekian untuk fungsi ini. Kita akan masuk ke proses selanjutnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi ubah data dan juga fungsi hapus data. Nah, di fungsi ubah data ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk mengubah sebagian isi file dengan isian yang baru, seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ada print Anda berada pada menu update data. Ini hanya untuk menampilkan saja bahwa kita berada di menu update data. Di bawahnya ada nx sama dengan input. Nah, masukkan nama data yang ingin diupdate. Nah, ini sebenarnya tempat ini adalah di mana kita memilih nama yang akan di update dan mana yang akan diubah, seperti itu. Di bawahnya ada print, masukkan data baru. Nah, perintah ini sebenarnya menyuruh kita untuk memasukkan yaitu nama baru, asal universitas baru, prodi baru, NIM baru, dan juga keluhan yang baru, seperti itu. Jadi itulah tempat
mana yang akan kita masukkan baru gitu ya. Bisa kita lihat lagi di bawahnya ada app open. Nah, ini adalah tempat dimana kita membuka file yang dinamakan mahasiswa yang berada pada folder data. Di bawahnya ada isi sama dengan app readlines. Nah, metode readlines ini adalah untuk membaca file per baris dengan mengembalikan dalam bentuk list. Nah, dengan indeks yaitu 0. Di sini juga di fungsi ubah data kita akan melakukan looping untuk yang dimana fungsi looping ini akan menjalankan nanti perubahan data yang kita masukkan tadi seperti itu. Nah, untuk menulis atau memasukkan data yang baru, maka Y akan dipecah oleh kita menggunakan metode split seperti itu. Nah, bisa kita lihat juga di sini untuk menggunakan if untuk setiap variabel pecahan Y yang tadi kita buat Y atau YP, di sini kita memasukkan NX yang akan diubah masuk ke nama yang kita dituju. Jadi ketika kita memasukkan nama yang tadi, maka akan masuk ke YP0 seperti itu. Jadi ketika kita tadi pilih nama yang kita pilih, maka akan masuk ke YP0. Nah, di bawahnya tempat kita memasukkan yang tadi masukan-masukan baru yang dimana NB akan diubah menjadi YP0. Nah, terus AB akan diubah menjadi YP1 hingga seterusnya KB yang akan diubah menjadi atau dimasukkan menjadi YP4. Nah, di sini ketika kita tadi sudah mempecah menjadi dengan menggunakan metode split, nah akhirnya akan disatukan kembali dengan metode join. Nah, seperti itu. Di akhir kita bisa lihat ada app close yang dimana ini untuk menutup file yang telah kita buka tadi. Nah, setelah itu kita akan membuka kembali file mahasiswa yang dimana kita akan di sini akan menggunakan metode readlines yang dimana untuk menulis kembali urutan string ke dalam file. Nah, setelah itu kita bisa lihat print, tekan enter untuk melanjutkan. Ini sebenarnya arahan yang dimana akan mengoperasikan fclose yang akan mengoperasikan fclose yang sekaligus nanti setelah melakukan itu otomatis kita akan kembali ke fungsi menu seperti itu. Nah, bisa kita lanjut ya. Di sini saya juga akan membahas mengenai fungsi hapus data. Nah, di hapus data ini print Anda berada pada menu hapus data. Nah, ini hanya untuk menampilkan saja seperti tadi. Nah, setelah itu kita akan membuka file yang dinamakan mahasiswa tadi dengan menggunakan open. Nah, di sini output dengan bentuk list yang bernilai kosong seperti itu. Di bawahnya ada string sama dengan atau str sama dengan input. Masukkan nama data yang ingin Anda hapus. Nah, ini adalah tempat yang di mana menghapus data yang kita pilih. Jadi kita menginputkan di sini di mana yang akan dihapus begitu. Di fungsi hapus data juga kita akan melakukan looping yang dimana ada metode starWhich yang ini sebenarnya starWhich ini gunanya untuk menentukan apakah nilai ini true atau false. Yang ketika itu bernilai
true, maka akan mengoperasikan si output yang tadi kita buat tadi di awal gitu. Ya, seperti itu dengan menggunakan metode append. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan menutupnya dengan fclose. Lanjut ke baris selanjutnya, ada f sama dengan open. Nah, di sini kita akan membuka kembali data mahasiswa tadi dan menulis dengan metode write lines dengan isian yaitu output, seperti itu. Setelah itu kita akan setelah kita memilih dan secara otomatis itu akan terhapus di dalam filenya, maka ketika kita mengenterkan hasil akhir tadi, secara otomatis kita akan kembali lagi ke fungsi menu yang telah kita buat di awal tadi. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Di fungsi hapus data ini sebenarnya tujuan akhirnya adalah untuk menghapus atau menghilangkan sebagian data yang kita pilih, seperti itu. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke fungsi terakhir, yaitu fungsi untuk keluar program, di mana fungsi ini akan mengeluarkan kita dari program. Baik, kita masuk ke sintaks yang pertama. Mungkin saya tidak akan menjelaskan lagi pada sintaks ini karena telah dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke variabel f. Variabel f adalah variabel untuk membuka data atau file yang telah kita buat sebagai penyimpanan. Yang kedua, ada variabel keluar. Variabel ini akan menanyakan kepada user apakah kita akan keluar atau tidak. Bila keluar, kita bisa mengetikkan Y, atau tidak bisa mengetikkan N. Jika keluar, kita mengetikkan Y, atau Y kecil atau Y besar, maka program akan memprint Anda telah keluar dari program. Dan ini akan kita import, atau sebagai agar keluar kita import fungsi built-in di dalam Python, yaitu fungsi sys. Lalu kita tambahkan sys sama dengan sys.exit agar program keluar. Bila user mengetikkan selain Y atau N, maka user akan dikembalikan lagi ke menu untuk melanjutkan untuk memilih program selanjutnya. Mungkin sekian fungsi-fungsi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.